warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak ustazah, simak video pembelajaran ustazah sampai selesai. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu landasan iman dan rukun iman yang ketiga. Iman yang dimaksud adalah pembenaran yang disertai keyakinan bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Kitab-kitab tersebut merupakan kalam Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya untuk umatnya di muka bumi. Kumpulan wahyu tersebut ada yang disebut dengan kitab dan ada pula yang disebut dengan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup baginya. Sedangkan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi tidak wajib diajarkan kepada manusia. Diturunkannya kitab merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Akal manusia terbatas, tidak bisa meliputi rincian hal-hal yang dapat memberikan manfaat dan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fardu ain, artinya kita semua wajib meyakini bahwa sebelum Al-Quran ada beberapa kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi akidah dan syariah. Ditulis dengan bahasa Ibrani dan ajarannya untuk bangsa Yahudi pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah, artinya kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur berasal dari kata zabara yang berarti menulis. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Ditulis dengan bahasa Kipti atau Suryani. Dan ajarannya untuk bangsa Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di Israel. Yang berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang ketiga adalah kitab Injil. Diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditulis dengan bahasa Suryani atau Aramik. Dan ajarannya untuk bangsa Nasrani pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil berisi tentang akidah dan syariat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kitab-kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dengan bahasa Arab pada abad ke-6 Masehi bagi seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah dan sejarah. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 3-4.
Menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran terbaik. Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dengan diwahyukannya Al-Quran berarti masa berlaku kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah habis. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran agama pada pagi hari ini ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah tutup pembelajaran pagi ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.